Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan bahas tentang turunan trigonometri aturan rantai. Sebelumnya, kalian masih ingat kan pelajaran materi yang kita pelajari yaitu tentang turunan dasar trigonometri? Ya, ini yaitu turunan dasar trigonometri ini harus kalian hafal dulu nih. Karena kalau nanti dalam kita menyelesaikan turunan aturan rantai, kita akan menggunakan rumus-rumus ini semuanya. Jadi dihafal ya. Nah, kalau kalian masih ingat, maka kita sekarang bisa masuk ke aturan rantainya. Ya, sebelumnya tapi kita kenalan dulu nih, ada tokoh yang menemukan notasi dari diferensial, yaitu namanya Leibniz, di mana Leibniz ini lahir di kota Leipzig pada usia 12 tahun, sudah mengembangkan beberapa hipotesis logika yang menjadi bahan sebuah matematika. Lalu dia juga yang menemukan notasi tentang metode diferensial yang nanti kita akan gunakan dalam aturan rantai ini. Karena dengan notasi Leibniz akan lebih mudah mencari rumusnya. Ya, kita lihat ya contoh aturan Leibniz ini. Ya, jadi dalam aturan Leibniz untuk memudahkan kita mencari rumus turunan aturan rantai itu dimana turunan, yaitu biasanya kita pakai simbol aksen ya, itu oleh Leibniz itu menggunakan notasinya itu dy per dx. Jadi artinya adalah dimana suatu fungsi y diturunkan terhadap x seperti itu. Nah, apa sih aturan rantai itu? Sebenarnya aturan rantai itu dimana kita tuh menurunkan suatu fungsi, dimana fungsinya itu ada fungsi di dalam fungsi seperti itu. Jadi kalau selama ini kan kita sebelumnya pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang sin x turunannya apa gitu kan, atau cos x turunannya adalah min sin x seperti itu. Nah, maka bagaimana jika itu bukan x aja, misalnya sin 2x plus 3 atau sin dari 3x kuadrat plus 5x dan sebagainya, itu berarti bagaimana? Nah, maka itu bisa kita menggunakan aturan rantai karena di situ ada fungsi di dalam fungsi. Nanti kalian bisa lihat di contohnya ya, lebih jelasnya. Nah, aturan Leibniz itu ditulisnya dengan notasi seperti ini. Jadi jika ada dy per dx, maka sama dengan dy per du dikali du per dx, di mana y-nya adalah mu dan u-nya itu adalah gx seperti itu. Kita lihat di contohnya ya untuk lebih jelasnya. Contoh pertama. Misalkan ada fungsi yaitu dimana y sama dengan sin 3x plus 5. Berapakah turunannya? Carilah turunannya. Jadi kalau berdasarkan aturan Leibniz itu kita misalkan dulu u-nya itu sama dengan 3x plus 5, maka y itu adalah sin dari u, karena 3x plus 5 kita ubah aja tadi jadi u ya. Nah, maka kita cari turunan dari u-nya terhadap x yaitu 3, lalu turunan sin u atau turunan dari y terhadap u itu adalah cos u. Lalu kita pakai aturan Leibniz di mana dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, maka didapat di sini dy per dx itu kan sama aja turunan dari y terhadap x ya. Nah, lalu di sini sama dengan dy per du, berarti tadi kita sudah cari dy per du-nya adalah cos u, lalu dy per dx itu adalah 3, maka didapat cos u dikali 3 seperti ini. Maka kita balikkan lagi, kita substitusikan lagi u-nya menjadi x, maka di sini 3-nya kita taruh ke depan ya. Maka turunan dari y itu adalah 3 cos dari 3x plus 5 seperti itu. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan aturan Leibniz. Nah, bagaimana ya kalau misalkan ini kita jadikan rumus umumnya? Maka coba kita ubah ya menjadi rumus umumnya. Perhatikan
contoh soal berikut. Jadi tadi ini kita sudah misalkan biar menjadi umum. Jika ada Y sama dengan sin GX, maka bagaimana kita menurunkannya? Di sini U-nya adalah GX, lalu Y-nya adalah sin U, maka kita cari satu-satu. U-nya kita turunin terhadap X jadi G aksen X, lalu Y-nya kita turunkan terhadap U jadi cos U, lalu kita menggunakan aturan Leibniz, di mana dy per dx sama dengan dy per du dikali dy per dx, didapat yaitu Y aksen sama dengan tadi dy per du adalah cos U dan du per dx adalah G aksen X atau turunan dari Gx, maka didapat Y aksen itu sama dengan cos dx dikali G aksen X atau turunan dari Gx. Nah, maka dapat disimpulkan kita mendapatkan aturan rumus jika Y sama dengan sin Gx, maka turunannya adalah cos Gx dikali turunan dari Gx itu sendiri. Jadi kita menurunkannya berantai-rantai itu kali ya maksudnya ya. Jadi di sini sin Gx turunan dari sin adalah cos seperti itu. Jadi cos ini didapat dari turunan dari sin. Jadi di sini cos Gx, lalu Gx-nya kita turunkan juga ini G aksen X seperti itu. Misal ya soal yang tadi kita selesaikan pakai rumus yang tadi kita temukan. Misalkan tadi kan soalnya adalah Y sama dengan sin 3x plus 5. Maka turunannya adalah turunan dari sin adalah cos Gx. Di sini ya, turunan dari sin adalah cos. Berarti di sini adalah cos dari 3x plus 5 dikali turunan dari 3x plus 5 atau turunan dari Gx-nya. Berarti turunan dari 3x plus 5 adalah 3, maka didapat hasilnya adalah 3 cos dari 3x plus 5 seperti itu. Nah, lanjut kita coba bagaimana jika soalnya itu adalah trigonometrinya berpangkat. Ya, seperti ini misalkan. Itu kan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 4 2x min 3. Kita misalkan ya, kita masih pakai Leibniz. Di sini kita jadinya ada 3 fungsi karena fungsi dalam fungsinya makin banyak lagi nih. Di sini kita misalkan U-nya adalah 2x min 3, lalu V-nya kita misalkan sin dari U-nya. Lalu di sini masih Y-nya itu berarti adalah V pangkat 4 ya. Karena kan di sini adalah V-nya adalah sin U. Berarti di sini Y-nya adalah V pangkat 4 seperti itu. Maka aturan Leibniz yang kita pakai pun nanti juga ada 3 notasinya nih. Nah, ini kita cari turunannya masing-masing ya. Yang U terhadap X, yang V terhadap U, dan yang Y terhadap V seperti itu. Setelah kita mendapatkan turunan masing-masing, di mana turunan dari U kan ada di sini 2, turunan dari V di mana turunan dari sin U adalah cos U, turunan dari V pangkat 4 adalah 4V pangkat 3. Masih ingat ya yang ini ya, rumus yang kita telah pelajari pada saat dulu kelas 11 ya, aturan rumus umum dari turunan aljabar. Nah, maka kita pakai rumus ini. dy per dx sama dengan dy per dv dikali dv per du dikali du per dx. Jadi aturan Leibniz-nya tambah nih variabelnya karena fungsi dalam fungsinya ada 3 dan banyak. Nah, maka kita bisa simpulkan di sini y aksen itu dy per dx adalah y aksen ya. Terus dy per dv bisa kita sudah dapat ini 4V pangkat 3, lalu dv per du-nya adalah cos U, dan dv per dx-nya adalah 2. Tinggal kita substitusikan saja ke dalam X ini. Jadi 2-nya jadi V-nya itu kan sin dari U ya, dan U-nya itu adalah 2x min 3. Jadi di sini kalau V pangkat 3 artinya sin pangkat 3 dari 2x min 3 dikali cos dari U-nya adalah 2x min 3 dikali 2. Maka bisa kita sederhanakan 2 dikali 4 adalah 8. Jadi hasilnya turunannya dari sin pangkat 4 2x min 3 itu adalah 8 sin pangkat 3 dari 2x min 3 dikali cos dari 2x min 3 seperti ini. Nah,
bagaimana kalau kita rubah ke rumus umumnya lagi nih kalau untuk yang pangkat? Jadi misalkan di sini ada Y sama dengan sin pangkat NGX. Berarti misalkan U-nya adalah GX, V-nya adalah sin dari U, dan Y-nya itu adalah Pi pangkat N. Lalu kita turunkan masing-masing seperti biasa. Ini kita turunkan jadi P aksen X, ini kita turunkan jadi cos U, lalu ini kita turunkan menjadi N kali P pangkat N-1. Dengan menggunakan aturan Leibniz, maka kita dapat seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Nah, setelah dapat seperti ini, maka kita masukkan lagi dalam bentuk X. Jadi P-nya itu adalah sin kan ya, sin dari U. Maka di sini kita ubah lagi U-nya adalah GX. Kita masukkan sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. Jadi kalau misalnya ada Y sama dengan sin pangkat NGX, maka turunannya itu adalah N sin N pangkat min 1 dx, atau sebenarnya ini kan seperti biasa ya, yang penurun aljabar ya, N-nya ditaruh di depan, lalu nanti di sini pangkatnya dikurangin 1 dari GX ya, sin GX gitu, lalu dikali dari turunan dari sinnya. Setelah turunan dari sinnya, lalu kita kalikan lagi dengan turunan dari GX-nya, seperti itu. Jadi kita menurunkan berantai-rantai. Nah, contoh yang tadi coba kita selesaikan pakai rumus ya yang tadi kita dapatkan. Seperti misalnya kan ada Y sama dengan sin pangkat 4 dari 2X min 3. Maka turunannya itu adalah, berarti kan pertama turunan dari pangkat 4-nya dulu nih ya kan. Berarti di sini adalah turunan dari pangkat 4-nya yaitu 4 sin dari, ini kita turun 1 nih pangkatnya jadi sin pangkat 3 dari 2X min 3. Lalu turunan dari sin X-nya itu cos GX, berarti di sini jadinya adalah cos dari 2X min 3 dikali turunan dari GX-nya atau turunan dari 2X min 3, berarti dikali 2, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi turunan sin pangkat 3 dari 2X min 3 dikali cos 2X min 3, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pembuktian rumus sistem di mana ada cos GX, tan GX, dan seterusnya sampai yang pangkat juga nih, kalian bisa coba temukan rumus umumnya dengan menggunakan aturan Leibniz yang dibantu menggunakan LKPD. Kalian coba ya. Selanjutnya kita coba contoh ketiga, di mana kita ada aturan penjumlahannya nih mau penjumlahan atau pengurangan sama ya. Jadi intinya kalau misalkan ada soal seperti ini, tentukan turunan fungsi dari Y sama dengan 4 sin 7X ditambah sekan kuadrat 3X, berarti kita menurunkan satu-satu setiap unsurnya kita turunkan. Jadi misalkan seperti ini ya, Y aksen sama dengan berarti turunan dari 4 sin 7X dulu nih, 4-nya kan koefisien kita tetapkan di depan. Lalu turunan dari sinnya, turunan dari sin adalah cos, berarti cos 7x ya kan, cos kan sin gx jadinya cos gx nya dikali turunan dari gx nya itu sendiri, turunan dari 7x itu ada 7, jadi didapatlah 4 cos 7x dikali 7. Lalu sekarang yang ini, yang kedua nih, sekan kuadrat 3x nya kita turunkan, berarti kan di sini pangkatnya 2 nih, berarti kan ke depannya jadi 2 sekan 2 dikurangin 1 pangkatnya dari 3x, lalu turunan dari sekan itu adalah sekan tangan, lalu di sini turunan dari 3x itu adalah 3. Nah, seperti ini. Maka kita bisa sederhanakan 4 dikali 7 itu ada 28 cos 7x, lalu di sini 2 dikali 3 itu adalah 6. Di sini kan ada sekan pangkat 1 dari 3x ya. Di sini juga ada sekan 3x, berarti di sini ada 2 nih sekan. Maka kita bisa tulis jadi 1 menjadi sekan kuadrat dari 3x, lalu di sini tan 3x. Maka turunannya adalah ini. Ya. Lalu coba akan mencontohkan soal di mana ini menggunakan aturan Leibniz seperti ini. Jika
kurva didefinisikan dengan persamaan xt sama dengan 1 plus 2 sin t dan y sama dengan 2 plus t, tentukan dy per dx. Di sini adanya xt dan di sini juga adanya yt. Yang ditanyakan adalah dy per dx-nya. Maka dengan aturan Leibniz kita bisa menulisnya seperti ini. Xt-nya dan yt-nya kita turunkan masing-masing terhadap t-nya, dimana ini dx per dt berarti ya kita dapat yaitu 1 kita turunkan habis, lalu 2 sin t berarti kita turunkan menjadi 2 cos t. Lalu di sini dy per dt-nya kita turunan dari y-nya, 2 kita turunkan habis, cos t kita turunkan menjadi min sin t. Maka karena kita menggunakan rumus Leibniz, kita membutuhkan seperti ini ya, dy per dx itu sama dengan dy dikali dt per dx. Maka kan di sini dy per dt ada ya, tetapi di sini butuh dt per dx, sedangkan kita baru dx per dt. Maka untuk mendapatkan dt per dx itu tinggal kita balik saja. Jadi dt per dx itu sama dengan 1 per 2 cos t. Seperti itu. Kalau sudah dapat, tinggal kita substitusi. Nah, dy per dt-nya adalah min sin t, sedangkan dt per dx-nya adalah 1 per 2 cos t. Kalau kita sederhanakan menjadi min sin t per 2 cos t. Masih ingat kan, kalau sin per cos itu adalah tangen. Berarti ini sama aja min setengah tan t. Nah, berarti dy per dx-nya adalah min setengah tan dari t. Seperti itu. Paham ya? Oke.